Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita angkatkan lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga kami bisa memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, berkati hati kami Tuhan, berkati ruangan kami Bapa, agar ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik Bapa. Inilah doa kami, di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Halo Kak Grace. Halo Kak. Minggu ini ada ya yang di kepalanya itu? Itu apa ya Kak Grace ya? Apa ya Kak? Nah adik-adik harus dengarkan firman Tuhan supaya tahu apa yang ada di kepala kakak-kakak ini ya. Ya, nanti dengarkan firman Tuhan ya. Oke. Kita mau bernyanyi lagu Allahku Besar. Semangat dong Kak. Oke, harus berdiri, bangkit berdiri. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu Big or Small. Bikin gerakannya ya. Semua bikin gerakannya ya. Tuhan membuat kita berharga.
semangat ini Oke, ya. Ayo, berarti masih semangat lagi. kita harus landa. Kita angkatkan lagu pujian lagi, Takal Takal Bara. bara. Semua nanti buat gerakannya ya. Semua nanti menari. Jangan ada yang malu-malu. Ikutin kakak yang ada di sini ya. Takal bara, iwan rasae. Takal bara, iwan rasae. Dua cuping mata igung ayo. Tanpa sawa dianda-anda, Sebelum kita masuk ke firman, kita mengangkat satu lagu lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Semua adik-adik di rumah, ambil sikap berdoa, duduk dengan rapi, jangan lagi ada yang main-main. Salam anak-anak minggu, anak sekolah minggu semuanya yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari semuanya lipat tangannya, duduk yang manis, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami telah menaikkan pujian kami melalui nyanyian kami Tuhan. Namun hari ini juga kami rindu untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Untuk itu berfirmanlah Tuhan kepada kami semua. Karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Salam sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Minggu ini yang menjadi bahan renungan kita, mari persiapkan semua Alkitabnya. Oke, kalau sudah siap Alkitabnya semua, mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke, kalau sudah dibuka semua Alkitabnya, saya akan bacakan ya. Kita akan mulai. Saya akan bacakan di sini Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sampai di sini pembacaan kita. Salam semuanya. Ya, kita bersuka cita hari ini. Hari ini adalah hari Minggu. Minggu perayaan Pentakosta. Coba adik-adik tahu nggak ya apa arti Pentakosta? Ya. Tadi kalau kita lihat ada Kak Eklesia, ada Kak Grace, dan hari ini juga Bibi pakai ada semacam tanda ya yang kami pakai di kepala kami ini. Ya, coba kalau adik-adik ingat-ingat ya. Ini tanda apa ya? Tanda apa ini? Pentakosta. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Hari ke-50 yaitu setelah Yesus naik ke sorga, ya, mungkin kita sudah peringati 10 pada hari kenaikan Yesus pada tanggal 21, ya. Pada tanggal 21 kemarin kita libur sekolah, lalu kita memperingati hari naiknya Yesus. Hari naiknya Yesus ke sorga. Setelah 10 hari naik Yesus ke sorga itu kan hari ke-40. Lalu setelah dia naik, maka 10 hari di sorga, maka adalah Roh Kudus turun.
Waktu itu ketika dia mau naik ke surga, maka dia perintahkan kepada murid-muridnya. Dia katakan kepada murid-muridnya, berdiamlah di dalam satu tempat. Ya, berdiamlah dalam satu tempat dan berdiamlah di Yerusalem. Waktu itu murid-murid Yesus berdiam di suatu tempat. Dia berdiam di Yerusalem. Ya, mereka menutup pintu, mereka ketakutan. Coba, ya, adik-adik kenapa coba murid-murid ketakutan? Mereka takut karena waktu itu Yesus baru ditangkap dan disalibkan. Jadi mereka berdiam, mereka takut, mereka berdiam, dan mereka memang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berdiam dalam satu tempat. Tapi tiba-tiba ada tiupan angin, ya, ada tiupan angin. Lalu datanglah seperti api. Api itu seperti lidah, ya. Ini lalu dia menghinggapi kepala para murid-murid seperti yang kami pakai, ya, seperti kami pakai hari ini. Tadi Kak Eklesia, Kak Grace, lalu ada Bibi juga pakai seperti ini. Ini, ya, begitulah peristiwa pada waktu itu. Ada tiupan angin kencang sekali. Lalu setelah angin kencang bertiup, datanglah lidah-lidah api. Hop, hop, hop. Hinggaplah di kepala para murid-murid. Lalu apa yang terjadi? Setelah semua nyala-nyala api itu hinggap di kepala murid-murid, ternyata nyala apa itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang hinggap di kepala murid-murid. Dan murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka mulai berbicara dalam berbahasa roh. Dan mereka semua keluar dari rumah itu. Orang-orang ramai di tempat itu pada waktu itu. Di Yerusalem pada waktu itu, orang-orang merayakan hari Pentakosta. Ya, mereka merayakan hari pesta panen. Maka dari berbagai negeri berduyung-duyung datang ke Yerusalem. Kenapa ya? Karena di Yerusalem waktu itu adalah pusat peribadatan. Ya, di Yerusalem ada bait suci yang dibangun. Maka menurut kebiasaan mereka ketika ada pesta panen, mereka datang semua ke Yerusalem. Mereka datang dari berbagai negeri. Yang paling aneh, orang-orang yang datang dari berbagai negeri tadi menyaksikan para murid itu. Mereka berbicara tentang firman Tuhan. Ya, tapi orang-orang yang mendengar di situ walai datang berbagai negeri, tapi semuanya mengerti. Makanya mereka heran, ada apa ini ya? Kenapa mereka ini semua? Bukankah mereka yang berbicara itu semua dari Galilea ya? Kok kita yang datang ini dari semua dari berbagai negeri, kok kita bisa mengerti ya? Kok kita bisa mengerti apa yang mereka bilang? Mereka semua saling terheran-heran. Kita bukannya orang Galilea ya? Dan macam-macam di sini. Mereka berbicara tapi semua kita mengerti. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan murid-murid setelah mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, yang dalam bentuk lidah-lidah api, ya, yang dalam bentuk lidah-lidah api, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Akhirnya apa? Yang tadi murid-murid ketakutan, yang mereka bersembunyi, berdiam dalam satu tempat, mereka keluar dari tempat itu. Mereka mewartakan firman Tuhan. Dengan berani mereka firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekolah minggu, inilah sebenarnya arti kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu hadir kepada murid-murid, turun kepada murid-murid, maka murid-murid menjadi berani. Ya,
dia menjadi berani. Dia menyatakan kuasa Tuhan. Dia menyatakan firman Tuhan. Bahkan kalau kita lihat ceritanya, maka ketika itu karena kuasa firman Tuhan itu yang diberitakan oleh mereka, ada yang minta dibaptis sampai 3.000 orang. Mungkin adik-adik pasti tahu itu ceritanya, ya. Pasti adik-adik tahu ceritanya. Ya. Jadi Roh Kudus itu datang dalam bentuk lidah api. Ada bermacam-macam bentuk Roh Kudus. Ingat enggak adik-adik? Waktu Yesus dibaptis, maka ada bentuk Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Waktu itu hinggaplah burung merpati, kan gitu. Lalu ada suara yang mengatakan dari langit ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Apa yang dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk api pada semak duri. Waktu Allah memanggil Musa. Ya, mungkin pasti kita ingat kan gitu. Pasti kita ingat. Waktu Allah memanggil Musa, maka dilihatnya ada semak duri yang menyala-nyala. Tapi semak itu tidak terbakar. Ternyata itu adalah Roh Kudus. Ya, itu adalah Roh Kudus. Ketika Saulus ya dijumpai oleh Yesus, ada Roh Kudus dalam bentuk cahaya. Jadi anak sekolah minggu semuanya, Roh Kudus itu mempunyai makna, mempunyai arti dalam kehidupan kita. Ketika dia hadir dalam kehidupan kita, membuat kita percaya, membuat kita berani. Lalu apa lagi? Menuntun kehidupan kita kepada yang benar. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Jadi itulah peristiwa turunnya Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga yang kita peringati pada hari Kamis ya. Waktu itu pada hari Kamis tanggal 21 ya. Setelah kita peringati itu 10 hari Yesus di surga, maka dia mengirim Roh Kudus. Itu yang dijanjikan kepada para murid-murid. Untuk apa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu untuk mengajar kita, untuk menguatkan kita, untuk menumbuhkan iman kita. Meskipun Roh Kudus itu tidak bisa lagi langsung kita lihat ya, tapi ketika coba boleh kita rasakan. Ketika kita berdoa, ketika kita punya masalah, kita berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang menguatkan kita. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ya, inilah makna daripada Roh Kudus. Jadi ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita punya masalah, mari kita undang Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu memimpin kita supaya tidak dalam ketakutan, tapi kita bisa berani. Lalu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Menegur kita dalam kesalahan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus yang menegur kita. Kita mengerti apa yang kita perbuat salah karena ada teguran Roh Kudus. Ya, karena ada teguran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, maka mari kita percaya kepada Roh Kudus. Ada orang-orang bilang, Roh Kudus itu tidak ada itu, nggak mesti kita percaya. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Kita bisa mengembangkan talenta-talenta yang kita punya. Kita mungkin bisa bernyanyi, ya. Kita bisa mungkin apa yang ada talenta pada kita. Mungkin kita bisa berpuisi, ya. Kita mungkin bisa main musik. Banyak talenta yang bisa kita kembangkan. Itu karena ada pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, karena pimpinan Roh Kudus itu, maka kita mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu, mempergunakannya dengan sukacita. Mempergunakannya untuk pelayanan. Jadi anak-anak sekolah minggu dikasihi Tuhan. Ketika Roh Kudus itu, ya, seperti hari ini ada ayat hafalan kita katanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sampai ke ujung bumi. Ya. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi coba ya. Ketika Roh Kudus itu turun, maka kita ada kuasa kita. Apa tugas kita? Menyampaikan firman Tuhan. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Ya, tidak terbatas. Tidak hanya di gereja Batam Center, tidak hanya di keluarga kita, tidak hanya di sekolah kita, tapi sampai ke ujung bumi. Ini adalah tugas kita. Ketika Roh Kudus itu sudah mendiami kita, ya, sudah ada dalam kehidupan kita. Ini menjadi tugas dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ya. Anak-anak sekolah minggu ini kasih Tuhan. Bagaimanakah orang-orang yang sudah ada Roh Kudus dalam kehidupannya? Tentu dia akan menghasilkan buah. Apa yang dihasilkan oleh buah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Mungkin sering kita baca ya. Mungkin sering kita baca dalam Alkitab kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Ada di sini buah-buah roh, ya. Ada buah-buah roh. Ya, kasih, sukacita. Ada 9 loh buah-buah roh di situ. Dan terakhir, paling terakhir, penguasaan diri. Ya. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Berhubungan dengan apa? Dengan virus corona, ya. Mungkin kita sudah 2 bulan berada di rumah kita. Jangan hanya gara-gara sedikit, waktu yang sedikit kita tidak bersabar. Sekarang apalagi ya, kalau kita lihat di Batam, khususnya lagi ini orang-orang bengkong ini, ya, orang-orang bengkong, zona merah, setiap hari, kalau kita mendengar rasa takut mungkin, rasa cemas, ya, bagaimana kita menguasai diri kita? Apakah kita bilang sama mama papa kita, sudah jenuh, ya, saya mau keluar saja. Jadi di sini harus ada kasih. Dan ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada kasih, ada damai, ya, ada sukacita. Meskipun mungkin kita berada di rumah kita, tapi ada sukacita, ada damai, ada kebaikan, ada kemurahan, ya, ada kelemah lembutan. Jadi ini yang terpenting. Inilah yang dihasilkan orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah buah yang dihasilkannya, ya. Inilah buah yang dihasilkannya. Ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada hasil yang kita terima. Ada hasil yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Bukan firman Tuhan itu kita dengarkan begitu saja, tidak. Tapi ada hasilnya. Ketika kita mempunyai hasil, ketika kita mempunyai buah, ya, buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita pun akan terasa damai, ya, akan terasa damai. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Meskipun mungkin sampai hari ini ya, anak-anak sekolah minggu, anak balita, anak kecil, anak tanggung, bahkan anak remaja, mungkin sampai hari ini, kok nggak jelas ya sampai sekarang. Bahkan ada yang sudah bosan, terima tugas, dan sudah rindu dengan temannya. Bahkan ada sekarang yang lihat apa? Sudah ada menciptakan lagu. Ya, kami rindu dengan guru-guru kami rindu dengan teman-teman sekolah kami rindu dengan sekolah kami. Ya, ini memang mungkin kerinduan kita semua. Pasti kita sudah bosan. Ya, tapi yang pasti, Tuhan tidak pernah bosan kepada kita. Meskipun kita beribadah di tempat kita masing-masing. Jadi tidak membuat kita menjadi bosan. Jadi mari anak-anak sekolah minggu dikasih Tuhan, tetaplah bersukacita. Terkhusus lagi pada hari ini kita sudah merayakan, ya, sudah kita peringati hari turunnya Roh Kudus. Jadi dengan turunnya Roh Kudus, apa yang kita lakukan? Kita bisa menari, kita bisa bernyanyi seperti pujian berikut ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, bila Roh Allah ada di dalamku, ya. Bila Roh Allah ada. Oke, kita akan menyanyikan bersama-sama dengan Kakak Eklesia dan Kak Grace. Coba semua yang di rumah,
Kita semua bangkit berdiri, semangat. Mari kita nyanyi bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kalau Roh Kudus hadir dan diam di dalam kami. Kami bersyukur untuk roh yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami percaya Roh Kudus itu bisa mengubah kehidupan kami. Bisa memimpin kehidupan kami, mengajar kami, menegur kami untuk salah dosa yang kami perbuat. Bapa, kiranya Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini juga menjadi hari yang sukacita bagi kami, karena buah-buah Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Oke, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam doa persembahan, sekalian kita ke doa syafaat. Mari kita berdoa, lipat tangannya semuanya. Anak-anak sekolah minggu di rumah, duduk yang manis, tundukkan kepala.
Terima kasih ya Bapa dalam surga, ibadah kami hari ini boleh terlaksana dengan baik. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian yang ada pada kami. Berkati Tuhan persembahan kami ini, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami sebagai saluran berkat bagi kami. Berkati usaha dan pekerjaannya Bapa. Berkati rezeki yang berlimpah buat orang tua kami, sehingga Tuhan Yesus kami semakin boleh bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan gereja Tuhan, terkhususnya gereja GBKP. Mari Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang memimpin, Engkau yang mengajari kami. Khususnya bagi BPMR, Pertua Diaken, guru-guru sekolah minggu, tim media, dan semua yang ambil bagian, pemusik, dan semua yang ambil bagian dalam ibadah kami. Meski kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita bagi kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat negara kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi ini, yang kami cintai. Tuhan, sampai pada saat ini, pandemi COVID-19 masih tetap semakin hari semakin bertambah. Bapak, kami percaya indah pada waktunya. Untuk itu Tuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada kepintaran kepada kami sebagai manusia. Tapi kami percaya Tuhan akan memakai orang-orang yang pintar, para ahli untuk menemukan obat-obat yang boleh menjadi vaksin virus corona ini. Bapak, begitu juga Tuhan, Bapak Presiden kami dan pemimpin kami semuanya sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijakan kepada mereka untuk boleh memimpin negara ini meskipun banyak sekarang tantangan dan cobaan. Bapak, begitu juga Tuhan kami berdoa khusus buat kota kami, kota Batam. Mari Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan rasa kesadaran kepada semua masyarakat di kota Batam. Begitu pentingnya kami menjaga kesehatan kami, menyadari diri kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa menyadarkan semua masyarakat ini. Pemimpin kami, wali kota kami, Pak Rudi, Engkau memberikan hikmat kepadanya Bapak. Bapak, begitu juga Tuhan, khususnya buat daerah kami, Kecamatan Bengkong yang menjadi zona merah pada saat ini. Tuhan, kami juga tidak mengerti mengapa ini semua terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan boleh memulihkan semua ini. Untuk itu kami percaya Tuhan memulihkan tempat kami, kota kami, khususnya Tuhan, Kecamatan Bengkong. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami, di mana saja mereka berada. Tuhan, Kau yang senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kepintaran, memberikan sukacita, meski mereka sudah hampir 2 bulan di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa yang melindungi mereka. Meski kami tidak bertemu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mempertemukan kami dalam kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia melayani di gereja Tuhan, khususnya guru-guru sekolah minggu di GBKP Batam Center. Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau memberikan kepintaran. Begitu juga Tuhan untuk tim media, pemusik kami. Tuhan, mereka juga begitu setia untuk melayani kami di tempat ini. Tuhan, mari Engkau berkati semuanya. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan, ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Bapak, jerih payah kami tidak akan sia-sia dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan senantiasa yang memimpin kehidupan kami, sehingga hari lepas hari yang kami lalui, semua kami lalui dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, sehingga kami tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa, serta mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ibadah kita sudah selesai, tapi kita akan mengangkatkan satu pujian lagi, Ku Menang, Ku Menang.